Kembali lagi di channel VMedis. Kali ini saya akan mengenalkan kepada Anda menu-menu VMedis Klinik. Tapi sebelum saya bahas, silahkan Anda klik subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sudah. Nah, yang pertama ini adalah dashboard ya. Setelah Anda melakukan login, maka akan ditampilkan menu ini ya. Kalau grafiknya tidak muncul, silahkan di refresh saja. Nah, oke, di sini menu yang pertama ada Master Klinik ya. Di sini ada beberapa submenu. Di bawahnya ini ya, ada data poli. Data poli untuk memasukkan data-data poli di klinik Anda ya, seperti ya poli kecantikan, poli klinik umum, dan lain-lain ya. Lalu data dokter untuk menginputkan dokter-dokter yang bekerja di klinik Anda. Oke. Di sini Anda bisa menginputkan ya nama, spesialis, alamat, kota, nomor telepon, dan lain-lain ya. Oke, di sini ada username dan lupa password, ini untuk akun VMedis Mobile-nya ya. Oke, lalu ada data petugas medis. Ya, bisa jadi perawat, bisa jadi petugas ya. Jadi semua pegawai Anda bisa Anda inputkan di aplikasi VMedis ya, gak hanya dokter saja ya. Oke. Nah, setelah itu ada laporannya juga. Nah, laporan data poli ini. Nah, di sini Anda bisa mencetaknya. Nah, cetak seperti ini atau cetak lewat Excel. Oke. Nah, kalau di Excel hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, laporan data dokter juga ada. Oke, ini pilihan periodenya berdasarkan tanggal mulai tugas, jadi harus dipilih dulu ya. Oke. Nah, ini kalau mau cetak tinggal cetak, ekspor tinggal klik Excel ini. Oke, lanjut. Ada laporan data petugas medis. Oke, dipilih tanggalnya dulu. Nah, seperti itu ya. Lalu ada menu pendaftaran klinik. Di sini Anda bisa mendaftarkan jaminan ya, jaminan-jaminan yang ada di klinik Anda ya, seperti BPJS ya, atau yang lainnya ya. Namun ini hanya sekedar data saja ya. Nah, hanya seperti ini saja, nama dan keterangan. Oke. Lalu registrasi pasien. Nah, di sini Anda bisa melakukan registrasi untuk pasien Anda ya. Oke, kalau mau registrasi klik tambah saja ya. Nah, inputkan data-data pasiennya. Setelah Anda inputkan, Anda simpan ya, lalu nanti bisa Anda cetak ya. Nah, ini seperti ini nanti bisa dicetak kartu pasiennya. Oke. Lalu ada jadwal praktek dokter. Ya, Anda bisa mengatur jadwal praktek dokter-dokter Anda ya. Dari Senin sampai Minggu ini. Anda bisa atur jamnya, mulai jam berapa sampai dengan jam berapa ya. Oke. Lalu ada jadwal praktek untuk petugas medis juga ya. Sama seperti dokter, jadwalnya ya bisa Anda pilih Senin sampai Minggu. Oke, lalu ada menu kunjungan pasien. Nah, di sini untuk menginputkan kunjungan pasien ya. Jadi kalau ada pasien datang, Anda bisa menginputkan data kunjungannya di menu ini ya. Tinggal klik tambah. Nah, Anda bisa cari pasiennya. Ya, cari nama pasiennya di sini ya. Ketika namanya di sini. Oke. Oke, saya pilih salah satu saja. Oke, nah setelah itu data-datanya akan langsung muncul ya. Jadi nggak perlu input ulang, nanti akan muncul sesuai yang Anda registrasikan sebelumnya ini pasiennya. Oke.
tinggal pilih poli ya, pilih dokter, terus isi keterangannya kalau perlu, lalu klik simpan. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini ya, kunjungan pasiennya. Nah, ini juga bisa dicetak. Nah, dicetak nomor antriannya ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ada laporan data jaminan ya. Setelah diinputkan tadi, maka akan keluar laporannya langsung ya. Ya, jadi semua yang Anda inputkan di Vmedis nanti ada laporannya ya. Ada laporan registrasi pasien, jadwal praktek, kunjungan pasien. Nah. Oke, lalu lanjut lagi pelayanan klinik. Di pelayanan klinik ada data diagnosa, pemeriksaan awal, pemeriksaan utama ya. Ya, yang isinya tentu tentang pelayanan klinik Anda ya. Oke, mulai dari data diagnosa. Nah, di menu ini Anda bisa menginputkan diagnosa-diagnosa yang ada di klinik Anda. Oke, misal di sini ada diagnosa ablasi retina ya. Yang pertama Anda inputkan kodenya ya, lalu nama diagnosanya dan keterangan diagnosanya. Nah, di sini misal ablasi retina, penyakit mata akibat lepasnya bla 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 ya. Oke, lanjut lagi ke menu pemeriksaan awal. Nah, menu ini adalah kelanjutan dari kunjungan pasien ya. Oke. Jadi setelah pasien melakukan kunjungan, maka dilakukan pemeriksaan. Nah, ini data kunjungan yang kita inputkan tadi ya. Oke, bisa diklik tombol plusnya ini. Nah, di sini Anda menginputkan hasil pemeriksaannya. Oke. Nah, oke. Nah, setelah pemeriksaan awal, Anda bisa melakukan pemeriksaan utama. Nah, atau Anda bisa langsung ke pemeriksaan utama tanpa melakukan pemeriksaan awal ya. Untuk pemeriksaan awal, ya tampilannya seperti ini ya. Ada 3 tab ya. Kalau tadi di awal cuma ada pemeriksaan utama saja, di sini ada pemeriksaan fisik ya. Jadi lebih lengkap ya istilahnya ya di pemeriksaan utama ini. Oke, Anda bisa masukkan keluhan utamanya, keluhan tambahan, keadaan umum seperti berapa nadinya, suhu, lain-lain ya. Lalu bisa pilih diagnosanya. Oke. Setelah itu baru Anda klik simpan. Oke, selanjutnya ada janji dokter. Ya, menu ini digunakan untuk menyimpan janji dengan dokter ya. Jadi pasien-pasien Anda yang ingin melakukan janji dengan dokter bisa Anda inputkan datanya di sini ya. Nah, tinggal klik tambah. Nah, nanti muncul, bisa pilih pasiennya ya. Bisa pilih dokternya. Oke. Setelah itu simpan. Untuk melihat janji-janji yang sudah dibuat, pastikan Anda memilih periodenya terlebih dahulu. Oke, saya pilih tahun. Nah, muncul ya. Nah, kalau statusnya sudah terpenuhi, berarti sudah dilakukan ya, janjinya sudah selesai janji dokternya. Kalau belum dipenuhi seperti ini, nah, Anda bisa mengubah janji dokternya atau menyelesaikannya dengan klik centang ini ya. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk tutorial-tutorial lengkapnya per menu bisa dilihat di channel Vmedis. Oke, lalu selanjutnya ada peringatan pasien kontrol. Ya, menu ini digunakan untuk mengingatkan pasien yang mau kontrol ya. Dan menu ini bisa Anda ubah, bisa Anda hapus ya, bisa Anda selesaikan juga peringatannya ya. Untuk menambahkannya tinggal klik tambah saja ya. Anda pilih pasiennya siapa, dokternya siapa, diagnosanya apa ya. Lalu tanggal kontrolnya di sini ya. Nah,
Nanti beberapa hari sebelum kontrol nanti akan muncul notifikasi di lonceng sini ya. Nah, di lonceng sini nanti akan muncul. Oke. Lalu ada surat sehat dan sakit. Nah, sekarang kalau mau buat surat keterangan sehat atau surat keterangan sakit sudah nggak perlu tulis manual lagi ya. Anda bisa langsung menggunakan template dari Vmedis ini ya. Tinggal cetak saja ya. Misal mau buat surat sehat, tinggal klik tombol plus sehat ini ya. Anda masukkan nama, Anda pilih nama pasiennya, pilih dokternya, keperluannya apa, tekanan darah, tinggi badan, dan lain-lain. Pilih cetaknya ya, lalu simpan. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang sudah jadi seperti ini ya. Nah, contoh yang sudah jadi. Oke, surat sehat, surat sakit. Oke, nah seperti ini ya. Oke, lanjut lagi laporan data diagnosa. Nah, ini laporan dari data yang kita inputkan di diagnosa tadi ya. Jadi nanti bisa dicetak, bisa di Excel ya. Nah, ini juga ada laporan data rekam medis. Nah, untuk mencari data rekam medis sekarang sangat mudah ya. Anda bisa masukkan nama pasiennya ya. Misal nama pasiennya Rama. Nah, Anda bisa melihat rekam medisnya si Rama ini. Nah, seperti ini, mudah kan ya. Kalau dulu mencari rekam medis harus di tumpukan-tumpukan lemari ya, Anda sekarang tinggal ketikkan nama saja. Oke, bisa Anda print juga. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu ada laporan data rekap penyakit pasien. Nah, di sini akan ditampilkan penyakit-penyakit yang sering dialami oleh pasien ya, yang datang ke klinik Anda. Oke. Nah, ini misal ada sefalgia, ini jumlah laki-lakinya ada 3 ya, totalnya 3. Nah, ini. Oke, lanjut lagi laporan data janji dengan dokter. Nah, laporan, data janji dokternya ini bisa Anda cetak ya, melalui laporannya ini. Bisa Anda cetak semuanya langsung, cetak rekap seperti ini. Bisa Anda cetak pasiennya saja seperti ini. Bisa Anda cetak berdasarkan dokternya seperti ini ya. Jadi ini digrupkan, dikelompokkan berdasarkan dokternya ya. Oke, lanjut laporan data pasien kontrol ya. Berisi data-data yang Anda inputkan di peringatan pasien kontrol. Lalu laporan data surat sehat dan sakit ya, data yang Anda inputkan dari menu surat sehat dan sakit. Oke, lanjut lagi billing kasir. Nah, di sini tempat bayar membayar itu ya, tempat melakukan transaksinya. Nah, ini yang pertama, ini data kategori biaya pemeriksaan. Nah, ini untuk mengkategorikan biaya pemeriksaan yang ada di klinik Anda ya. Jadi nanti biaya pemeriksaannya dikategorikan. Nah, oke. Ya, ini misalnya ada terapi 1, terapi 2, tindakan 2, tindakan 3. Nah, seperti itu ya kategorinya. Oke, lalu lanjut ada data biaya pemeriksaan. Data biaya pemeriksaan inilah yang nanti Anda lakukan transaksi ya. Nah, ini kategori biaya yang kita buat tadi. Misal di sini ada terapi 1,
terapi 2. Nah, nama biaya pemeriksaannya pelangsingan, AKP kecantikan ya, akupuntur ini. Oke. Lalu tindakan misalnya check up, konsultasi dokter. Nah, itu bisa Anda tambahkan biaya pemeriksaannya di sini ya. Jadi yang ada tarif-tarifnya itu di biaya pemeriksaan ya. Nah, di sini Anda bisa masukkan insentif dokter, asisten dokter, perawat 1, 2, dan insentif kliniknya. Oke. Oke, misal saya isi 50.000 ini. Ya, kalau insentif dokternya dan perawat tidak Anda isi, nanti kliniknya otomatis 100% ya. Kalau misal Anda isi misal dokternya 20%, nah yang klinik nanti otomatis berkurang ya. Nah, seperti itu sistemnya. Oke. Lanjut ke pembayaran kasir. Nah, ini tempat melakukan transaksinya. Pertama, Anda pilih nama pasiennya dulu. Oke. Saya coba yang tadi saja. Yang tadi itu Anissa ya. Oke, ini. Nah, si Anissa ini tadi melakukan kunjungan, lalu pemeriksaan ya. Dari pemeriksaan ini Anda bisa masukkan biayanya ya. Misal tadi melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan spesialis anak. Oke. Nah, seperti ini Anda masukkan biaya pemeriksaannya. Oke, lalu Anda juga bisa memasukkan obatnya ya, menginputkan obat, meresepkan. Oke, setelah Anda pilih obatnya, klik kembali. Nah, lalu lihat obatnya seperti ini. Nah, klik tab obat ya. Ya, kalau mau ingin meresepkan bisa klik tombol resep ini ya. Nah, setelah diklik tombol resep, pilih obat lagi. Nah, oke, lalu kembali dan obat tadi masuk di resep. Nah, ini ya. Nah, ini resep, ini atasnya. Berarti di bawahnya ini masuk resep ini. Oke, kalau sudah selesai, klik simpan resepnya. Nah, seperti itu ya resepnya ya. Jadi yang nomor 4 sampai ke bawah ini yang resep, yang atasnya ini tanpa resep. Nah, oke, bisa dimengerti. Kalau kurang jelas bisa lihat tutorial lengkapnya di channel Vmedis tentang pembayaran kasir ya. Oke. Setelah Anda pilih pasiennya, ya Anda pilih biayanya apa saja yang telah dilakukan. Lalu pilih obatnya, lalu Anda klik bayar. Apakah Anda yakin data sudah benar? Klik OK. Nah, di sini Anda bisa melihat detail pembayarannya ya. Nah, Anda bisa kasih diskon, pajak, lalu bisa pilih pembayarannya. Ada tunai, kredit, kartu, dan kris. Kris ini yang dompet digital itu. Jadi pasien Anda bisa bayar lewat GoPay, OVO, Dana, dan sejenisnya ya. Oke, saya pilih tunai saja sekarang ya. Mudah. Oke. Nah, klik bayar. Nah, muncul struknya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi ke hapus pembayaran kasir. Ini untuk menghapus pembayaran kasir yang sebelumnya dilakukan ya. Nah, Anda bisa lihat sebelumnya ini detailnya. Ini yang kita lakukan tadi, pembayaran kasirnya. Kalau mau hapus, tinggal klik tombol hapus ini aja. Oke. Lalu retur pembayaran kasir. Untuk melakukan retur, ya Anda bisa cari nomor fakturnya, lalu pilih. Oke, nah tinggal diklik, lalu pilih berapa, masukkan berapa yang mau di retur ya. Ya, kita coba obat saja, misal
tempat ini, kita centang dulu. Nah, lalu mau berapa yang diretur, misal yang diretur 2 ya, karena rusak 2. Lalu klik bayar. Nah, dibayar ini. Oke. Nah, tadi belum dicentang yang konsultasinya. Nah, jadi Anda cukup membayar yang diretur saja ya. Jadi tidak semua full transaksinya diretur, tapi Anda bisa pilih beberapa saja yang diretur. Misal yang mau diretur obat apoket yang ini saja ya, 1 ya, bisa tinggal masukkan 1 gini aja. Oke, jadi yang diretur cuma 1. Oke, lalu hapus retur pembayaran kasir. Kalau misal tadi returnya salah ya juga bisa dihapus ya, tinggal cari berdasarkan periode, lalu bisa cari nomor fakturnya di sini ya, baru dihapus. Nah, oke, seperti itu ya. Lanjut lagi pembayaran piutang klinik. Nah, ini kalau ada pasien Anda yang bayarnya dengan hutang ya, dengan jenis hutang. Nah, kalau pembayarannya dengan jenis hutang, ngangsurnya atau bayarnya lihat sini ya, lewat pembayaran piutang klinik. Untuk pengangsurannya atau pembayarannya selanjutnya. Oke. Di sini Anda bisa lihat. Jangan lupa pilih periodenya ya. Semua data. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat jatuh temponya. Anda bisa lihat kekurangannya, Anda bisa lihat jumlah returnya dan lain-lain. Oke. Lalu di bawahnya ini laporan semua ya, laporan tata kategori biaya, laporan tata biaya pemeriksaan, laporan tata pembayaran. Nah, ini yang kasir tadi, pembayaran kasir, laporan retur, penjualan, penjualan obat, piutang, tagihan jaminan. Nah, jadi nanti jaminan yang dipakai oleh pasien akan muncul di sini ya. Jadi kalau nanti ada jaminan yang dipakai oleh pasien akan muncul di laporan ini. Ini tadi tidak ada, jadi kosong ini. Oke, lalu laporan pendapatan petugas ya. Nah, di sini Anda bisa melihat berapa insentif yang didapatkan dokter dan petugas medis Anda pada periode tertentu ya. Jadi Anda nggak perlu bingung bagaimana cara menghitung insentif dokter-dokter di klinik Anda ya. Semuanya sudah terbuat laporannya di Vmedis. Nah, karena setiap transaksi itu sudah dicatat nomor dokternya dan insentifnya berapa, sehingga laporannya bisa dibuat secara otomatis. Nah, oke, misal saya ingin memunculkan semua dokter per tahun 2021 ya, semua insentif dokter. Oke, nah di sini muncul semua ya. Nah, di sini ada nama pemeriksaannya, harga pemeriksaannya, lalu berapa fee yang didapatkan oleh dokter tersebut ya. Kalau Anda kesusahan membaca datanya, Anda bisa kategorikan ya. Misal Anda pilih kategorinya dokter ya, Anda pilih dokternya Dokter Nisa misalnya. Oke. Nah, dalam tahun 2021 ini ya mendapatkan insentif sebesar ini ya, 42.000 ya. Dari nama pemeriksaannya ini ada konsultasi penyakit luar dan DL Widal ini. Oke. Oke, seperti itu cara membaca laporan pendapatan petugas medis ini. Kalau Anda mau melihat rekapnya secara lengkap ya, Anda refresh dulu, Anda pilih misal bulan ya, bulan Januari. Nah, lalu Anda cetak dokter. Nah, di sini Anda bisa melihat semua dokter, semua insentif dokter pada bulan Januari ya, seperti itu. Nah, ini dokter Ferry Afrizal. Nah, total pendapatannya sekian.
Dr. Fajar, pendapatannya sekian, ABI sekian. Oke, seperti itu cara menggunakannya ya. Kalau mau lebih detail bisa lihat tutorialnya di channel Vmedis. Oke, lalu billing kasir, lalu import data dari Excel ya. Nah, di sini tempat Anda mengimport ya data-data ke Vmedis. Jadi ini cara input cepatnya ya. Jadi Anda kalau nggak mau lama input datanya, tinggal export Excel saja ya. Ya, misal ini import data dokter ya, cara melakukannya pertama download templatenya dulu. Oke, setelah itu Anda buka templatenya. Nah, ini Anda isi ya kolom-kolomnya. Setelah kolom-kolomnya ini Anda isi, Anda simpan, lalu Anda import kembali ke sini ya. Klik cari di sini. Nah, lalu Anda importkan. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu import dokter. Nah, seperti ini, lalu klik import dokter. Oke, ada data petugas medis, ada data pasien, jadwal praktek dokter, jadwal praktek petugas medis, data diagnosa, dan data biaya pemeriksaan. Ya, cara mengisinya sama ya semuanya. Tinggal Anda download templatenya dulu, isi datanya, lalu import ke sini ya. Tinggal klik cari. Ya, cari tadi filenya, lalu klik import biaya. Oke, seperti itu. Lalu ada menu laboratorium di Vmedis Klinik ya. Pertama ini ada data satuan lab ya. Ya, seperti mg per dl, ml, dan lain-lain. Anda bisa tambahkan, bisa edit, bisa hapus. Lalu ada data bidang lab, data bidang pemeriksaan laboratorium ya. Nah, di sini ada misal hematologi, ada asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Lalu ada biaya lab. Nah, di sini tempat Anda menginputkan tarifnya ya. Ya, ini tarifnya seperti ini ya, 150.000, 25.000. Ya, Anda tambah. Anda pertama pilih bidang bidang labnya dulu, lalu Anda inputkan namanya, nilai rujukannya berapa, satuannya apa, lalu tarifnya berapa, misal 100.000. Nah, oke, lalu insentif dokter 20%. Nah, di sini klinik langsung berkurang ya kalau yang lainnya diisi. Oke ya, seperti itu. Lalu ada biaya paket lab. Nah, di sini Anda bisa mempaketkan biaya labnya ya. Biasanya kalau dipaketkan ini tarifnya lebih murah ya. Ya, misal Anda mau memaketkan, nah ini hematologi dan asam urat. Nah, di sini total awalnya 35.000 ya. Ini bisa Anda ubah jadi 20.000 kalau pilih yang paketan ini ya. Ya, jadi seperti itu sistemnya. Oke, lanjut ada import data biaya lab. Ya, untuk menginputkan data biaya labnya tentunya ya. Kalau misal Anda sudah punya banyak biaya pemeriksaan lab, Anda bisa pakai import data saja ya. Tidak perlu import satu-satu di master biaya labnya. Oke, lanjut, lalu pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab ini akan muncul setelah dipilih melalui billing kasir ya. Jadi pemeriksaan lab atau data biaya lab yang sudah dibayar melalui billing kasir, maka akan muncul di sini data labnya ya, sehingga Anda bisa menginputkan hasil labnya. Oke, misal nah ini Dewi R. Nah, ini nama pemeriksaannya kolesterol ya. Nah, untuk menginputkan hasilnya tinggal Anda inputkan di sini saja ya, di kolom hasil ini ya, sesuai dengan nilai rujukan atau tidak ya. Misal
hasilnya ternyata kurang dari nilai rujukan. Nah, seperti ini. Nah, maka status kriterianya di bawah nilai rujukan. Nah, seperti itu. Oke, kalau mau tuliskan catatan bisa di sini ya. Oke, kalau hasilnya sudah selesai, sudah benar, maka klik tombol selesai. Kalau masih nanti ada perubahan, maka klik simpan saja karena nanti bisa diubah. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu ada laporan-laporannya ya di bawahnya ini. Ada laporan tata biaya lab dan laporan hasil lab. Jadi pemeriksaan yang sudah diinputkan hasilnya akan masuk di sini. Oke. Anda bisa cetak dan bisa cetak rekap seperti ini. Oke, itu tadi menu laboratorium. Selanjutnya ini ada keuangan, pajak, kris, dan sistem ya. Nah, itu bisa Anda lihat di channel Vmedis ya, tutorial lengkapnya untuk pajak, keuangan, dan sistem ini ya. Untuk menu awalnya tadi ada master klinik, pendaftaran klinik, pelayanan klinik, dan billing kasir. Oke, saya rasa sampai di sini saja ya mengenal menu-menu Vmedisnya. Untuk lebih jelasnya silahkan cek di channel Vmedis per menunya. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.